Halo semuanya, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan kali ini saya lagi ada di kampung. Dan hari ini rencana mau jalan-jalan ke Lasem. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang masih jam 9. Dan rencananya hari ini saya mau ke Lasem. Mau eksplor Lasem dan juga ziarah ke makamnya Mbah Sambu ya, seorang ulama besar dari Lasem. Terus ya tadinya tuh rencananya berangkat pagi teman-teman, tapi karena tadi uploadan yang untuk sore ini itu ada kendala copyright karena di kapal kemarin itu ada lagunya Sheila on 7 bentar, dan saya nggak nyadar ketika ngedit gitu. Kalau ngedit lagi di jalan kayak gitu tuh. Ini tadinya harusnya mau berangkat pagi, cuma lagi upload lagi ngerender, tadi sudah upload tapi ternyata kena copyright. Ada lagunya Mamang Sheila on 7 sebentar gitu, berapa detik gitu kayaknya kena copyright. Ya udah kita render ulang, kita buang yang tadi. Terus sekarang lagi proses upload lagi, mudah-mudahan lancar dan nanti sore bisa teman-teman nikmati perjalanan saya dari Jepara menuju ke Karimun naik KMP Sikinjai. Dan ya yuk kita siap-siap, dari sini ke Lasem itu sekitar 1 jam lebih lah. Nanti mungkin sampai sana udah siang, kita akan keliling-keliling ke Tiongkok kecil yang ada di Lasem. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Ini saya nggak bawa apa-apa, paling helm. Sama itu ada baju ganti, karena suka keringetan teman-teman. Terus ya isinya kayak ini, yang perintilan lah, yang gampang-gampang akses. Power bank ini penting banget. Oke, let's go! Nah oke teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan saat ini saya sedang ada di Kretek Ngantru. Dan rencananya hari ini mau explore beberapa tempat yang ada di Lasem, khususon lagi pengen nyekar ke makamnya Mbah Sambu teman-teman yang ada di Masjid Jami Lasem. Oke, biasanya nyekarnya itu pasti nih sebelum Ramadan itu biasanya rame orang pada nyekar ke sana. Cuma ya ini mumpung sekalian ke Lasem, pengen kulineran, pengen lihat-lihat Tiongkok kecil yang ada di Lasem. Nah sekalian nanti kita nyekar ke makamnya Mbah Sambu ya. Dan mungkin nanti video nyekarnya itu nanti akan saya gabung dengan video-video sejarah atau tentang Islam, perjalanan tentang Islam yang ada di tanah Jawa. Nanti insya Allah nanti upload bulan Ramadan. Yuk kita isi ini dulu, BBM dulu teman-teman, isi pertamax. Atau pertalite aja deh. Nah oke teman-teman, barusan isi BBM, isi pertalite itu 38.000 full tank dari Beat Street ini. Dan ya mari kita lanjut. Lumayan juga nih tangkinya ya, 38, hampir 4 liter mungkin tangkinya ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke Lasem teman-teman. Ini saya mau lewat lingkar, apa lewat lingkar aja kali ya. Ya lewat lingkar ini, kalau lurus itu sampai ke Kota Pati teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah Jakarta, Kudus, Jakarta. Kalau ke kanan itu ke arah Rembang, Lasem. Oke, mari kita lanjutkan. Tapi Beat Street ini lumayan ini ya, pendek. Apa maksudnya? Saya jadi kayak gajah naik motor. Kecil motornya, kalau Vario kan masih lumayan agak ini ya. Oke, mari kita lanjut. Ini kalau teman-teman kemarin nontonin videoku sama Mbah Gondrong yang touring, itu lewat jalan ini juga, lewat jalan ring road, jalan lingkarnya Pati teman-teman. Nah ini tuh memang truk gede ini, sampai nanti ke timur ini harus hati-hati. Nah kemarin kan di sini Mbah Gondrong udah mulai banyak ritual itu kemarin di sini.
lagi musim tanam teman-teman. Sebelah kiri lagi musim tanam, sebelah kanan sudah mulai menguning. Sudah mulai, belum menguning juga sih, tapi sudah mulai ada bulir-bulir padinya. Nah ini aku pakai mountingnya yang kalung ya teman-teman, jadi nggak bisa noleh kanan kiri, jadi ya view-nya di depan aja seperti ini. Rembang 33 kilo. Nah, tujuan kita kali ini adalah ke Lasem. Lasem itu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Salah satu kulinernya yang sangat fenomenal. Kalau Pak D Tukul dulu kalau ngomongin gitu, fenomenal, bombastis. Nah, kuliner dari Lasem ini yang terkenal itu lontong tuyuhan. Lontong tuyuhan itu mirip-mirip dengan opor, tapi lebih light, lebih apa ya, nggak sekental opor lontongnya. Nah itu biasanya juga kayak ayam kampung lontong, terus ada sambal goreng ati kalau nggak salah. Nanti kita makan siang di sana. Aku tuh punya langganan namanya Pak Sukari kalau nggak salah di Tuyuhan. Nanti kita ke sana ya sambil ngobrol-ngobrol dengan beliau. Jadi di Tuyuhan itu adalah nama sebuah desa di kecamatan apa namanya gue lupa, di daerah salah satu kecamatan di Rembang, di Kabupaten Rembang. Itu ada desa namanya Desa Tuyuhan. Nah di sanalah satu desa tuh banyak yang jual lontong teman-teman, lontong tuyuhan, makanya terkenal dengan nama daerahnya itu. Terus apa ya, Lasem itu kulinernya apalagi banyak sih. Ada seafood yang pasti karena Lasem itu pantura ya. Jadi kalau teman-teman pernah nyobain mangut das manyung itu kan hampir di Pantura ada, Lasem ada, Rembang ada, Pati ada, nanti daerah Semarang ada, gitu. Sampai ke barat Batang kalau nggak salah ada gitu. Jadi masakan mangut itu emang identik dengan Pantura, dan biasanya yang dipakai adalah ikan manyung atau das manyung, yang famousnya sih, yang terkenalnya das manyung. Nah di sini ada di Juwana, aku dulu pernah review juga, kalian bisa tonton videonya, atau besok atau nanti sore kita coba ke sana lagi lah ya. Sudah kangen juga sih dengan mangut das manyung yang pedes, kotos. Nanti kita sana lah. Nanti aku kasih rekomendasi deh teman-teman kalau lewat Pati itu kulineran kemana aja. Nanti coba tak buatin satu video khusus sebagai warga Pati. Wah, saya harus memperkenalkan kota kelahiran saya dan tempat saya dibesarkan teman-teman. Selama ini kan yang dikenalin daerah-daerah lain terus. Pati mas. Oke siap. Nanti kita jalan-jalan keliling Pati ada apa aja, terus kuliner yang menariknya apa aja. Nantilah besok kita jalan-jalan ke Pati ya teman-teman. Oke, nah di depan ini sudah jalan umum Pantura, jalan utamanya. Nah ini kan kalau ke kiri Pati, kota Semarang, kalau ke kanan tuh ke Rembang, ke Surabaya. Ini sebelum ada jalan lingkar ini biasanya lewat itu jalan itu teman-teman, jalan satu-satunya dulu. Di sini kita belok kanan. Dan jalannya lumayan gelombang sih, aspal, terus kena panas, terus mobil muatannya gede-gede karena truk-truk yang arah Surabaya Pantura itu biasanya lewat sini. Itu karena masih terputus ya, belum ada tol dari Surabaya ke sini, itu belum ada tol. Baru tol itu ada Demak Semarang. Nanti rencananya akan nyambung sih di jalur utara ini tolnya. Selama ini kan tolnya masih dari sini melipir kan, Semarang Solo melipir ke arah rumah Pak Diwildani itu Mojokerto. Oke, sudah hijau, mari kita lanjut. Nah di jalan-jalan di Pantura atau di Pati, Kudus itu biasanya ada emang jalur khusus motor yang di samping kiri seperti ini, karena memang yang lewat di sini tuh truk-truk gede-gede semua, jadi harus waspada dan hati-hati. Dan truknya tuh kadang-kadang keblong teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, truk bis itu pada ngeblong kayak gini, dan mereka tuh kayak jalan nenek moyangnya gitu loh. Kadang jengkel juga lihat-lihat kayak gitu ya. Oh ya,
itulah tradisi Pantura teman-teman. Kalau touring lewat Pantura pasti pernah ngerasain lah gimana gimana memacu adrenalinnya kalau kita lewat sini. Dan kalau dari Surabaya ke Surabaya itu kalau naik bis sekitar 4-5 jam kalau nggak salah. 4 jaman, 4-5 jam. Saya kemarin waktu balik, harus balik dari Surabaya yang naik motor, yang waktu pisah sama Mbak Godrong di Surabaya itu, berangkat dari sana jam berapa? Jam 6 sampai rumah jam setengah 11 kalau nggak salah. 7, 8, 9, 10, ya 4 jaman lah, 4 jam. 4 jam lempeng gitu. Nah kalau kesananya, nah itu tuh sampai nginep di Tuban kemarin. Berangkat dari rumah tuh siang sampai Tuban malam, besok paginya berangkat lagi, nginep lagi di Surabaya. Jadinya waktunya lama di jalan, tapi memang kita sambil ngerekam perjalanan kan. Jadi ya santai gitu. Bentar-bentar berhenti gitu. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman. Ini saya isi full dari Pati tadi 38.000, kira-kira habis berapa. Kabar-kabarnya sih Beat itu irit banget dibanding dengan Vario Karbuku. Wah itu memang bikin melarat itu motor. Tapi ya seru sih, motor jadul yang sudah melanglang buana. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kali ini. Dan dari Pati menuju ke Lasem itu nggak lama kok. Tadi aku lihat di Google Maps sekitar 1 jam 15 menit itu sudah sampai di Masjid Jami. Oke, nanti aku akan ke muter-muter dulu di Karangturi, di Tiongkok kecilnya. Di sana ada Rumah Merah, ada Kelenteng, ada unik sih Lasem itu. Karena Lasem itu tempat pendaratan pelaut-pelaut atau perantau-perantau dari daratan Cina. Datang ke Lasem tuh datang ke tanah Jawa tuh pertama kali masuknya lewat Lasem. Dan di sana memang ada kampung pecinan, ada kampung soditan, itu beberapa kampung Tionghoa yang ada di Lasem. Dan munculnya etnis Tionghoa itu kan akibat dari kawin-mawin antara laki-laki China terus menikah dengan warga lokal, itu jadilah etnis Tionghoa itu teman-teman. Ini panahnya merah tapi pada bleng-bleng aja ya, Pantura guys. Jadi kita ngikutin aja ya. Ini di situ panahnya merah, di sana merah, jadi nggak boleh ngeblong. Ini kalau ke kanan itu bisa ke kanan lewat situ. Sudah mulai terasa teriknya jalur Pantura. Tadi kalau berangkat pagi enak sih sebenarnya, cuma ya itu tadi demi uploadan. Ya inilah kalau jalan ngedit gitu ya gitu. Apalagi kalau sinyalnya nggak bagus. Oke, lanjut, warna hijau. Dan di rumah Pati ini internetnya agak sekenceng yang di rumah Tangerang ya. Jadi emang kudu sabar kalau upload. Ini sedang proses uploading tadi, tak tinggal. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Nanti sore bisa dilihat videonya. Yang trip saya naik KMP Siginjai dari Jepara menuju ke Karimun Jawa. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini aku juga speednya nggak kencang-kencang ya teman-teman. Paling 50-60 seperti biasa, supaya bisa sambil ngobrol menikmati pemandangan kanan kiri. Mungkin teman-teman punya kenangan dengan jalur Pantura ini, bisa kembali membuka kenangan-kenangan lama dengan siapakah dulu lewat Pantura. Gitu teman-teman. Dan ini helmnya juga bukan helm yang biasa saya pakai touring. Ini helm biasa, helm jatah dari dealer. Jadi saya sempatkan aja mic-nya, mudah-mudahan sih nggak noise ya, dan mudah-mudahan suaranya masuk. Kalau enggak ya voice over lagi. Ribet sih kalau kita harus ngisi suara lagi itu teman-teman pas ngedit. Jadi obrolan kayak gini kan live ya, enak. Jadi apa yang saya lihat di kanan kiri itu bisa saya ceritakan ke teman-teman gitu. Nah kalau sambil ngedit itu kan agak gimana gitu, ribet aja sih.
Walaupun suaranya pasti akan lebih bagus ya kalau kita voice over di dalam ruangan yang nggak ada noise, nggak ada apa gitu. Nah, di kanan kiri jalan itu sebenarnya banyak warung-warung. Nah, saya itu paling seneng dengan warung-warung kecil kayak gitu. Biasanya kalau jajan di warung-warung kecil itu kita dapat apa ya? Dapat teman ngobrol atau obrolan dengan warga lokal itu, wah itu hangat banget. Asik lah, pokoknya itu momen-momen yang nggak bisa saya lupakan kalau lagi traveling ke luar gitu. Biasanya jajannya ke warung-warung kayak gitu, warung-warung kecil, terus ngobrol dengan warga lokal, membahas isu-isu yang lagi hangat gitu kan. Nah, biasanya sekarang lagi hangat pelantikannya Pak Prabowo kemarin. Tadi malam itu saya keluar ke warung angkringan gitu, ngobrolannya itu semua. Terus ngobrolin jumlah menterinya sekarang banyak, katanya 50-an sekian gitu. Ya gitulah politik. Oke, kita lanjut. Nah, di jalan yang jalur motornya itu masih geruduk-geruduk ya, jalanannya masih rusak. Jadi saya lewat sini aja nggak apa-apa. Tapi harus hati-hati. Ada yang truknya tuh melese atau belok kanan kiri seenaknya. Udah kita talip aja. Nah, ini juga jalannya bergelombang dan miring, harus hati-hati guys. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini jam segini aja truknya segede-gede ini, apalagi kalau malam ya. Malam biasanya lebih parah lagi, karena pandangan kita terbatas. Terus apalagi kalau motornya lampunya yang kecil kayak si Rio kemarin, itu harus hati-hati banget. Tapi sekarang Rio lampunya udah ganti guys, sudah ya terang benderang sekarang. Tapi ya itu tadi, ganti lampu, jadi warnanya putih sekarang. Padahal saya itu kangen dengan lampu warna kuning gitu loh. Tapi kemarin nyari-nyari lampu LED yang warna kuning nggak nemu di bengkelnya, akhirnya diganti dengan warna putih. Nanti dah kalau nemu yang warna kuning, aku mau ganti LED yang terang tapi yang warna kuning, supaya enak aja sih, karena matanya lebih awas atau lebih seneng dengan warna itu daripada warna putih atau biru. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Lasem. Nanti ini akan saya rekam terus ya teman-teman, dari Pati menuju ke Lasem. Ini masjidnya bagus nih, sebelah kanan masjidnya bagus. Saya nggak bisa noleh-noleh ya kalau di dada ini chest strapnya ini, jadi ya saya ceritain aja lah ya. Nanti kita di depan akan lewat alun-alun Juwana, terus ada jembatan, nanti sebelah kiri itu ada perahu-perahu yang biasanya melaut, itu pada parkir di situ. Nah, ini kemarin saya ngisi di sini teman-teman, ngisi SPBU itu waktu pulang dari Surabaya. Wah, ini truknya lo lihat tuh. Nah, asli, ada makan jalan. Gokil. Gokil guys, gokil. Oke, mari kita lanjutkan. Asem, semoga saja nggak khilaf ya sampai Surabaya. Karena seru juga tuh kalau ke Surabaya. Nanti kita ke makamnya Sunan Gresik, Sunan Ampel, itu kan sekalian ya, nabung konten buat nanti tambahan di bulan Ramadan, biar pas cerita-cerita tentang peradaban Islam di tanah Jawa itu nyambung semua, connect gitu teman-teman. Baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nanti kita susurin lah sambil kita belajar tentang penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kemarin kita sudah ke Barus kan, tempat yang diyakini sebagai tempat pertama kalinya Islam masuk melalui perdagangan dari pedagang-pedagang Arab yang masuk ke Indonesia lewat sana, karena mereka mencari satu produk namanya kapur dari Barus, yang terkenal dengan kapur Barus. Ini kalau ke kiri itu bisa ke Tayu teman-teman, ke Tayu, Jepara itu bisa lewat City.
Nah kalau ini ke lurus itu nanti kita sampai ke Lasem Rembang. Ini jalur Pantura yang asli. Oke, mari kita lanjut. Nah, di depan ini adalah alun-alun Juwana, teman-teman. Nah, biasanya kalau dari arah Surabaya itu lewatnya sebelah kanan ini, karena di jalanan ini searah kan. Jadi harus muter dulu. Nah, ini sebelah kiri itu alun-alun Juwana. Ada tugu apa ya? Tugu kereta apa gitu kalau salah dalam itu. Nah, kalau teman-teman mau kuliner yang Das Manyung itu letaknya nanti dari pertigaan itu nanti ke kiri. Terus nanti ketemu warung di sebelah kanan, warung kecil gitu. Tapi lumayan rame biasanya kalau jam-jam makan siang. Dan nggak cuma mangut Das Manyung, di sini ada pepes telur ikan, ada pepes macam-macam lah di sana banyak. Nah, oh ya ada tugu jarum Juwana di sini. Nah, ini yang saya cerita tadi, ini kalau ke kiri itu tempat restoran yang tadi saya cerita untuk mangut Das Manyung. Di sana nggak jauh kok dari situ. Paling 100 meter nggak ada. Nah, ini jembatan, nanti di sebelah kiri itu ada perahu-perahu nelayan yang sedang parkir. Nah, di sini nih nggak kelihatan ya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu di sebelah situ tuh ada perahu-perahu nelayan. Biasanya kalau habis lebaran tuh ada haul atau sedekah laut, itu ramai banget di sini. Oke, kita lanjut. Ini aku nggak ngecek apakah dia masih merekam apa enggak. Semoga saja masih ngerekam ya. Kemarin pernah tuh ngoceh-ngoceh kayak gini sampai sejam, ternyata nggak ngerekam. Karena kameranya error, udah kepanasan mati sendiri. Nih, nah ini ya lingkar tadi teman-teman, lewat sini kalau yang ke arah Lasem. Jadi nggak lewat jalan yang saya lewatin tadi. Nah, ini udah jalan utama lagi. Oke, mari kita let's go. Ini ada jauh, ini baru berapa bulan yang lalu ya lewat sini naik Vario sama si Mbah Gondrong yang kadang lucu, kadang nyebelin, wah parah. Ya wes, mari kita lanjutkan perjalanan kali ini. LDR, lungo dewe rapopo. Wah. Satu nemu tulisan itu kemarin waktu di Karimun Jawa. Akhirnya jadi semboyan. Nah, ini spesial Das Manyung, warung Mas Tresno. Ini juga ada lampu merah. Nah, ini kalau ke kanan itu makamnya Sunan Ngerang, Pakulonan. Nah, ini nih kayak gini biasanya kalau saya berhenti di situ tuh diklaksonin. Ya, ini kan lurus juga merah kan. Oke, sip gas. Oke, lanjut lagi. Spesial Das Manyung 30 meter lagi. Ini masih ada marka kuning, itu artinya jalan negara kalau nggak salah. Sudah mau pilkada, ini ada sampah-sampah visual. Sampah-sampah visual yang banyak banget kemarin, mulai dari Karimun kemarin tuh ada, udah banyak banget sampah visual gitu. Oke. Nah, ini jalannya udah cor-coran. Kemarin waktu saya berangkat itu masih ada proses pengecoran jalan ya, separuh-separuh. Sekarang harusnya udah jadi ya. Kalau masih ada proses berarti gimana tuh? Awalah gitu teman-teman. Nanti saya dijulitin lagi. Sudah ada Grab juga ya di Pati, Juwana, Rembang itu sudah ada Grab. Jadi aman buat kalian traveling. Sekarang traveling itu sudah sangat nyaman dan simple banget ya. Mau nyari tiket ada Traveloka, tiket.com, terus aplikasi KAI Akses, Redbus, banyak banget lah
Jadi sudah simple banget, jadi kalian lebih gampang untuk planning dan budgeting gitu kalau lagi menyusun rencana buat liburan. Dulu mana bisa kayak gitu teman-teman, harus nanya orang yang sudah pernah ke sana, baca-baca blog orang, buka-buka Lonely Planet, kira-kira mau kemana aja buat nyusun itinerary. Baru terakhir kita budgeting, kira-kira nginep di sana berapa, makan di sana berapa, itu harus nanya-nanya orang. Sekarang udah sesimpel itu sih, harusnya kalian lebih enak kalau buat traveling untuk kenal Indonesia lebih dekat lagi. Nah, kalau kita yang nggak kenal, siapa lagi teman-teman? Dan dari kenal kita akan cinta, dan dari cinta kita akan peduli kepada negeri ini. Itu semboyan biasa buat di closingnya video Last Packer dulu, tapi sekarang udah jarang ya. Kayak kata-kata mutiara lagi, soalnya orangnya lagi susah galau. Nah, saya itu kan kalau ngedit itu nggak pernah nggak pernah nge-script apa voice over text, itu nggak pernah saya script teman-teman. Apa yang saya pikirkan dengan melihat gambar yang ada di monitor, ya udah itu saya obrolin gitu loh. Makanya kadang ocehan-ocehannya itu ngelantur, tapi ya mohon maaf lah gitu. Soalnya kalau nge-script itu kayak prosesnya panjang banget, nge-script lagi, ini lagi. Dulu sih masih seperti itu, tapi sekarang ya udahlah. Jadi kayak cerita-cerita perjalanan aja, apa yang saya alami, saya rasakan, saya dengar, saya lihat selama perjalanan, itu yang saya ceritakan ke teman-teman, supaya teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan, supaya bisa melihat apa yang saya lihat, supaya bisa mendengar apa yang saya dengar. Waduh, kata-katamu mas. Ya udahlah, biar nggak ngantuk selama perjalanan ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi yuk. Dan ini di Pantura sudah mulai turun hujan. Kata Simbo kemarin tuh ada beberapa hari udah hujan. Jadi tanahnya sudah nggak standus dulu lagi ke musim kemarau. Nah kalau Pantura itu kan musim kemarau parah banget ya. Di rumah tuh kalau musim kemarau, airnya tuh jadi air sumurnya itu jadi agak campuran antara asin gitu loh teman-teman di tempat saya itu. Karena kalau kita lihat secara geologis kan, Pati itu adalah daratan. Nah ini nih si truknya tuh kupret ini mampet terus. Dia mau nyalip lewatin nih bau jalan. Nah Pati ini kan secara geologis itu adalah lautan yang terangkat gitu loh. Jadi daratan. Jadi dulunya itu antara Gunung Muria dan juga daratan Pulau Jawa itu terpisah. Kalau beberapa literatur dan penelitian yang saya baca ya, itu terpisah. Jadi ada selat kecil gitu. Nah selat kecil itu terangkat, jadilah Pati, Kudus, Demak gitu ya. Dan makanya saat ini di beberapa tempat di bagian di Demak, antara perbatasan Demak dan Semarang, itu sudah kembali terendam dengan air, karena dulunya memang itu sebuah lautan. Konon kabarnya seperti itu. Jadi kalau lagi musim kemarau ya susah banget air di sini teman-teman, di Pantura ini, atau khusus di Pati lah. Itu susah banget air, terus airnya juga jadi di bor gitu, airnya jadi air asin. Ya tahu tuh gimana. Makanya kayak keran, kayak alat-alat di rumah itu gampang banget karatan, karena ya itu tadi airnya. Tapi sekarang sudah ada PDAM masuk, ya udah pakai PDAM, airnya aman. Jadi sekarang kerannya aman, musim kemarau juga mau mandi aman. Dulu tuh saya harus ngangsu dulu teman-teman, ngangsu jauh itu ke kota yang punya sumur gitu atau punya pam gitu, kita ambil air ke sana untuk minta. Jadi airnya terbatas gitu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah masuk pamnya, sudah ada BUMDes juga yang mengelola air tanah dan disterilisasi, jadi disalurkan ke masyarakat. Oke, mari kita lanjutkan ke Lasem. Nah ya, di Lasem itu ada satu kisah tentang Laksamana Cheng Ho, seorang utusan dari dinasti Ming di China sana, yang mengutus Cheng Ho untuk menjalin kerjasama dalam hal bidang kebudayaan dan juga perdagangan gitu. Karena banyak banget
para perantau dari daratan China datang ke sini, akhirnya Chengho diutus ke sini untuk menjalin kerjasama ini. Dan anggota dari Laksamana Chengho ini menyebar ya, akhirnya ada yang sampai ke Semarang, ada yang sampai ke Surabaya. Makanya sekarang itu banyak banget keturunan Tionghoa di Semarang, Surabaya gitu. Nah, itu juga awal kisahnya dulu katanya seperti itu. Nah, dari Lasem menyebar ke Semarang dan juga ke Surabaya gitu. Gitu. Jadi Laksamana Chengho ini membawa pesan dari dinasti Ming untuk kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Dulunya seperti itu. Untuk menjalin kerjasama dalam hal perdagangan dan dalam hal kebudayaan. Makanya di Lasem ini ada beberapa suku di sana, ada beberapa ras yang hidup secara berdampingan. Itu ada Chinese, ada Arab, ada suku Jawa gitu. Nah, di Lasem ini juga terkenal dengan batiknya. Batik Tiga Negeri, teman-teman. Batik Tiga Negeri itu perpaduan antara daerah pedalaman, perpaduan antara batik dari Solo, Jogja, dan juga daerah pesisir, batik dari Pekalongan dan Cirebon. Itu perpaduan itu. Nah, perpaduan dari keempat daerah itu terjadilah batik Tiga Negeri ini, teman-teman. Batik Tiga Negeri ini warnanya tuh lebih dominan ya, dominan merah, biru, dan juga apa satu lagi tuh, apa ya, dari Soga itu loh, teman-teman. Nah, merahnya itu dari kebudayaan China, yang warna merah. Terus birunya itu dari indigo, dari Belanda, dari negeri Belanda. Dan Soganya itu dari budaya Jawa, Sogan. Nanti kita coba lihat deh, kalau bisa lihat ya, batik Tiga Negeri ini. Terus di sana juga masih ada rumah-rumah batik yang masih memproduksi batik Lasem, batik tulis ya, teman-teman. Karena setelah dulu kan Lasem itu terkenal dengan perdagangan candu atau opium atau inilah narkotik gitu ya. Nah, di sana itu masih ada satu rumah yang dulu jadi pusat perdagangannya gitu. Namanya Lawangombo atau pintunya lebar. Saat ini kalau nggak salah harusnya masih dibuka ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Jadi dulu tuh ada sungai yang mengalir buat perdagangan dari laut menuju ke Lasemnya ini. Karena Lasem ini terletak di pesisir, jadi ya nggak jauh, ada sungai gitu. Terus ada satu sumur, dan itu tuh bukan sumur sembarangan, karena itu sumur connect atau berhubung langsung ke sungai itu. Jadi perahunya masuk ke satu celah itu, terus barang-barangnya itu, si penyelundupan candunya ini dinaikin ke lewat sumur ini dan ditampung di rumah itu. Jadi dulu pusat perdagangan candu di tanah Jawa itu kalau nggak salah ada di Lasem. Dan ketika VOC masuk dan dia menguasai, pengen menjadi monopoli, akhirnya nggak tahu lah itu kisahnya jadinya seperti apa. Dan dikenain pajak yang tinggi dan sebagainya, akhirnya semakin berkurang gitu. Nanti kalau masih ada kesempatan, aku ajak mampir ke sana deh ya, untuk lihat si Omah Lawangombo ini. Terus di Lasem ini juga rumah-rumah tradisi dari Tiongkok sana itu dibawa. Jadi tiap rumah itu ada gapuranya gitu. Bagus lah, nanti kita ke sana lah, teman-teman, kita lihat. Nah, ini kalau ke kanan itu ke Jaken, Sumber, lurus itu ke Rembang, ke Surabaya. Yuk kita lanjut yuk ke Rembang. Ini kita akan sampai di Rembang dulu, baru dari Rembang kita akan lanjut ke Lasem. Nah, depan itu sudah ada Tugu Selamat Datang atau Gapura Selamat Datang. Nah, udah merah, udah hijau. Nah, ini sudah ada Gapura.
Selamat jalan Kabupaten Pati. Nah ini saya sudah meninggalkan Kabupaten Pati teman-teman, Pati Bumi Minatani. Dan di tengah ini nggak tahu nih daerah mana ya masuknya. Ini kayak zona free trade zone, tapi masih ada puskesmas Batangan. Batangan kan harusnya masih masuk Pati. Ini depan ada Gapura lagi. Selamat jalan Pati Bumi Minatani. Nah ini kan bingung ya mana Gapura yang kepake. Jadi ada Gapura lagi. Ini harusnya sudah Pati coret ini ya. Warung makan Barokah baru. Oke, kita lanjutkan teman-teman perjalanannya menuju ke Lasem. Nanti kita cerita lagi lah tentang Lasem di sana. Terus apa lagi ya? Nanti aku coba lihat ya kelenteng Cheng Ho juga yang ada di Semarang. Nanti aku coba tampilkan teman-teman supaya ceritanya nyambung. Jadi beliau ini adalah utusan dari dinasti Ming yang kebetulan Muslim gitu loh, dari sana. Jadi daratan Cina di ada satu daerah, aku lupa namanya. Itu juga mayoritas Muslim di sana. Jadi Cheng Ho ini, Laksamana Cheng Ho ini membawa pesan damai dan pesan kerjasama dari dinasti Ming untuk ke tanah Jawa, kerajaan Majapahit waktu itu. Nah ini kalau ke kanan itu bisa ke Blora, jalan ke Blora teman-teman, kayak jalan alternatif. Kita lanjut menuju ke Lasem. Nah, Lasem itu juga kalau belok kanan nanti bisa ke Bojonegoro. Saya dulu pernah lewat hutan Jati sana itu dan hampir disesatkan. Nah, lewatnya jam berapa? Jam 2 malam ya. Itu tuh. Dulu pernah waktu perjalanan lihat Indonesia sama temen itu 2 mobil, kita berempat, satu mobil 2 orang. Jadi satu nyetir, satu pegang navigasi, pegang peta dan lain-lain untuk komunikasi dengan mobil satunya. Itu mobil kami terpisah gitu. Dan diarahkan Google Map itu, walaupun kita ngetrace-nya tuh udah Lasem gitu ya, diarahkan tuh ke jalan setapak tengah hutan gitu. Akhirnya untuk kita sadar, terus belok kanan, balik kanan. Tempat yang tadinya ramai, banyak orang duduk di seketeng, di buk gitu, tiba-tiba jadi hutan jati, nggak ada apa-apa. Hai, kalau cerita itu merinding. Udah jam 2 pagi, jam 2 menuju jam 3. Dan di sebelah kiri ini adalah tambak garam teman-teman. Jadi garam-garam sea salt itu dihasilkan di sini secara tradisional ya. Jadi ini garam-garam asli yang belum diputihkan. Itu baru diuapkan gitu dari air laut, diuapkan terus jadi garam. Konon kabarnya tidak mengandung yodium, tapi biasanya lebih seneng sea salt kayak gini atau garam-garam asli seperti ini yang nggak dikasih pemutih. Gitu. Biasanya kan dijual lebih mahal ya biasanya sea salt itu. Nah, garam-garam ini itu dipakai biasanya untuk kebutuhan industri seperti ke peternakan. Biasanya kan dulu kalau nyombor sapi itu pakai garam-garam seperti ini. Nah, itu ada gundukan-gundukannya itu yang putih-putih itu garam teman-teman. Bukan pasir itu. Nah, di depan itu juga ada kan kelihatan yang kayak bukit-bukit kecil yang putih, itu garam itu teman-teman. Dari air laut yang diuapkan. Air laut diuapkan, nanti dikerok itunya, lapisannya itu, nah itulah jadilah garam itu. Jadi padat, mengkristal. Jadi air asinnya mengkristal jadi garam. Itu proses pembuatan garamnya. Itu kalau di NTT di daerah Sabu Rejua itu lebih unik lagi bikinnya. Jadi air ini ditampung di bekas-bekas kerang kima yang besar gitu. Terus setelah airnya menguap kan itunya pada mengendap di bawah ya kristalnya. Nah, itu baru diambilin gitu. Nah, itu garam-garam itu lebih, kalau masak pakai garam-garam sea salt itu, garam-garam raw kayak gitu lebih gurih sih menurutku ya. Lebih gurih dan lebih enak gitu. Nah, yang unik lagi itu di daerah
Wamena itu ada satu sumber air gitu di atas gunung, dan dia ternyata menghasilkan garam, teman-teman. Bisa bikin garam di sana. Jadi kayak garam itu nanti terjebak di antara pohon-pohon pelepah-pelepah pisang yang ditebar di situ. Ini jalanannya penuh nih, kanan kiri parkir truk. Awas bokong. Pernah muda, bro. Biasanya mereka pada istirahat di sini nih, istirahat, sopirnya makan gitu di warung-warung sepanjang ini. Nah, ini kan banyak warung-warung ya. Nah, di bahu jalan ini biasa mereka istirahat. Drivernya ambil makan, minum, ngopi gitu. Nah, ini sampai daerah sana itu masih tambak garam. Orang bilangnya tambak garam ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Cuaca sedang kemplang-kemplang. Panturannya lagi panas banget, teman-teman ini. Semoga GoPro-nya nggak ngehang. Rembang Surabaya ke Lempeng, Kecamatan Sumber atau ke Pati lewat jalur alternatif itu ke kanan. Ini kalau sampai Rembang nanti sudah jam makan siang, kayaknya menarik nih, kita ke Lontong Tuyuhan dulu, baru ziarah, terus keliling-keliling di Tiongkok Kecil. Dan nanti lah gimana ya sampai di sana. Soalnya kita akan ketemu dengan Kota Lasem dulu. Untuk ke Tuyuhan itu masih sekitar 10 menit atau 15 menitan lah gitu ya, dari Kota Lasem naik motor ke sana. Oke, nah ini sebelah kiri ini masih ladang-ladang garam, teman-teman. Nah, itu ada proses pengerukan garamnya seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Wih, banyak motor baru nih. Mau upgrade si Rio belum jadi, teman-teman, belum ada rezekinya, nantilah ya. Oke, kita lanjut. Saya tuh sebenarnya pengen explore daerah-daerah Pati sini ya. Pati, terus di Kudus, Jepara, jalan-jalan, terus ke Purwodadi gitu. Semoga aja ada waktunya muter-muter sambil ngajak teman-teman jalan-jalan keliling daerah saya di daerah Muria Raya. Karena Muria itu ada di 3 kabupaten kalau nggak salah, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara di sisi utara. Dulu saya tuh pernah nanjak ke puncak B29 di atasnya pesareannya Sunan Muria. Di sana dulu sama teman-teman ambalan. Dulu anak pramuka, guys. Jadi kalau lagi nggak ada acara gitu kita jalan bareng ke gunung, camping gitu-gitulah. Terus dan itu ke bawah sampai sekarang. Kalau lagi gabut di rumah kabur tuh ke pantai, ke gunung gitu-gitu ya. Tapi ke gunung sudah jarang karena kakinya masih cedera. Jadi kemarin ada ajakan juga, yuk nanjak ke sini, yuk nanjak ke sini, tapi ntar dulu belum bisa, guys. Takut takut kejadian kaki saya kumat di atas terus merepotkan kan, jadi nggak enak gitu ya. Itu jadi sekarang kita tripnya yang mengurangi jalan kaki ya, teman-teman, yang tertumpu di kaki ya. Kayak gini kan motoran enak nih, sambil jalan kita sambil ngobrol di perjalanan gitu. Dan saya coba mau pastikan ini GoPro-nya ngerekam apa enggak. Masih ngerekam, masih kedip. Oke, nah kemarin di sini tuh kita kena hujan ya, hujan jadi kita berhenti di salah satu. Itu garamnya banyak banget tuh, garam-garamnya sebelah kanan. Wah, daerah Batangan, ini daerah Batangan kalau nggak salah masih daerahnya. Jadi ladang-ladang garam ini
itu sampai ke sana teman-teman, karena ini di pesisir laut, jadi air laut tuh dipompa ke sini terus dijemur kayak gitu. Iya, dijemur kayak gitu jadi garam menumpuk. Nah ini juga garam kan yang menumpuk. Dulu aku berhenti di warung mana ya sama Mbak Gondrong ya, dari satu warung tempat kita istirahat pas hujan. Wih, asik tuh, blusuk-blusuk kayak gitu ke jalan-jalan kecil. Kita lanjut lagi guys. Rembang Lasem. Oh, sudah mulai ada hotel-hotel juga, ini sudah masuk Rembang. Jalan Gajah Mada, kilometer 5 Lembang. Ini sudah masuk Kabupaten Rembang nih teman-teman. Oh, ini depan ada gapura nih, gapura Rembang Bangkit. Nah, kalau Pati kan Pati Bumi Minatani. Kalau Rembang slogannya Bangkit. Nih, selamat datang Rembang Bangkit. Nah, kita sudah masuk kota Rembang nih teman-teman. Nanti kita akan lewat alun-alun Rembang. Ini ada Hotel Kartini di sebelah kiri. Oh ya, Ibu kita Kartini itu makamnya kalau nggak salah di Rembang, pahlawan nasional itu. Dia kan dari Jepara ya, tapi dimakamkan itu di Rembang sini. Jadi ada makamnya beliau itu di kota Rembang ini teman-teman. Kita lanjut, ini sudah di kota Rembang ini kayaknya. Sudah di jalan protokol di Rembang. Karena jalur-jalur Pantura itu jalan protokolnya ya ini, jalan Rembang ini teman-teman. Ini ada bis laju, ada SMP Negeri 1 Rembang sebelah kanan, bis Akas Asri. Ini aku gak buka map sih, kita lempeng aja jalannya karena nggak ada jalan-jalan lain, karena di lewat jalur Pantura ini ya jalan satu ini aja. Ngikutin yang jalan ini aja, jalan negara ini aja teman-teman. Di Lasem itu juga ada salah satu rumah makan yang legendaris, rumah makan apa gitu namanya. Jadi ada banyak kuliner di situ, kuliner ini sih khususnya pantai. Ada racungan, kepiting, udang, gitu-gitu di sana. Rumah makan apa ejaannya bahasa Chinese gitu sih. Tin apain gitu. Jam 10 lewat 14 menit. DP ayam kampung Mas Budi. Ini ada perusahaan es batu ini. Sini tuh balok-baloknya seperti itu, gede-gede. Nah ini kalau salah diserut atau dicacah gitu ya. Itu jadi es yang buat warung, buat nelayan gitu. Nah Rembang ini juga masih platnya K teman-teman, kalau nggak salah. Jadi masih wilayah Karesidenan Pati. Jadi platnya masih K. Oke, mari kita lanjut. Tapi saya udah lapar lagi nih. Kalau mudik itu bawanya lapar mulu guys. Karena itu tadi banyak makanan yang harus saya selesaikan. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Ini ada jembatan. Sebelah itu juga banyak perahu-perahu tuh. Nah, ini jalannya yang ke sana Perboden ya, dari jam 6 sampai jam 15. Ini lewat sini. Tengah
ngantuk teman-teman. Agak nguap. Cari kopi dulu kali ya. Tapi belum parah sih ngantuknya, nguap aja. Oke, ini kita sedang ada di Jalan Diponegoro Rembang. Dan suasana seperti ini. Ini juga jalurnya Ganjeles kalau nggak salah. Ini jalur Anyer Panarukan tuh lewat sini. Ini ada bis-bis Bumilnya, ini Gelis. Jurusan kemana itu ya? Ada Hotel Antika, oleh-oleh khas Rembang. Indomaret. Kita lanjutnya di Pantura ini banyak juga kayak gitu teman-teman, yang pada ngeblong di sebelah kiri lawan arah. Jadi harus hati-hati ya. Biasanya warlock itu banyak yang pada ngeblong di sebelah kiri motor, jadi emang harus ekstra waspada. Ini kalau ke kanan itu ke makamnya Raden Ajeng Kartini dan ke Blora. Nah kalau lurus itu ke Tuban dan juga Surabaya. Kita lurus ya. Nah ke Blora juga bisa lewat sini. Apa kita ke Blora dulu? Pulangnya kan menarik tuh, Blora Purwodadi Pati, atau Blora nanti ke timur Mojokerto. Tapi seru sih lewat sana. Kayaknya dulu kan rencana mau lewat sana. Musim durian saudara-saudara. Aduh, sudah musim durian. Nanti kita carilah ya. Kita cari. Jepara sih harusnya banyak durian Petro. Udah musim. Apa kita ke Jepara dulu? Jadi kita sambil jalan-jalan keliling, lihat-lihat tempat-tempat peradaban Islam di Tanah Jawa, khususnya di Muria Raya. Ini kan banyak banget, ada Sunan Kalijaga, ada Masjid Demak, ada Sunan Ngerang, ada Sunan Kudus, Sunan Muria. Terus kemarin itu kita ketemu dengan makamnya Sunan Nyamplungan gitu. Ini sebelah kanan itu alun-alun Rembang. Dulu aku sempat berhenti sebentar di sini. Ini kalau alun-alun kota Rembang, sebelah kanan. Depannya ada Five Hotel. Iya ya, menarik tuh. Terus sowan ziarah-ziarah kayak ke makamnya Mbah Sambu yang sekarang kita lakukan. Itu nanti asik tuh buat cerita-cerita sambil ngabuburit ya, di bulan Ramadan. Ya itulah, ambil nyetok-nyetok kontennya, nanti kita susun jadi sebuah cerita. Mudah-mudahan bisa teman-teman nikmati nanti pas lagi ngabuburit pas Ramadan. Ya semoga saja masih ada umur panjang ya sampai ke Ramadan tahun ini teman-teman. Udah kangen banget. Perasaan baru kemarin saya tuh mudik sama Mbak Gondrong, dia nggak upload. Sudah mau Ramadan lagi aja nih, katanya Februari sudah mulai Ramadan kayaknya, sudah mulai puasa. Ya udah kita mulai nyetok dari sekarang ya, cerita-cerita tentang peradaban Islam di Tanah Jawa. Oke, kita lanjutkan. Kita masih melintas di kota Rembang ya teman-teman. Ini merah, ada merah. Nah ini ada Bumil juga nih depan. Ada Hotel Tentrem Asri ke kanan. Ini lagi ada pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum Kabupaten Rembang. Ini nanti jadi perpustakaan nih teman-teman, perpustakaan Rembang. Bagus banget ya, megah itu. Ya semoga saja diimbangi dengan minat bacanya warganya ya. Saya kadang kita bangun perpustakaan megah-megah, nyediain buku banyak-banyak, tapi minat bacanya kurang, jadi ya kayak mubazir aja gitu teman-teman. Sekarang Indonesia kan lagi darurat membaca. Coba teman-teman komen, buku terakhir yang kalian baca apa dan kapan? Tulis di kolom komen ya. Oke, sudah hijau. Kita lanjut lagi.
warung makan Perahu Kuno. Sebelah kiri ada hotel, galeri. Perahu Kuno, perahu itu ini apa, kapal apa perahu ya, perahu. Kepala manyung kan lagi itu, kepala manyung. Jadi pokoknya di Pantura ini pasti akan ketemu banyak banget kuliner kepala manyung. Gak tahu itu dulu asal mulanya yang mempopulerkan kepala manyung itu siapa. Tapi rata-rata kota-kota di Pantura itu punya gitu branding kepala manyung. Pati juga punya, Das Manyung, Semarang punya, sini punya, Lasem punya, kan gitulah. Nah, Kabupaten Rembang ini adalah kabupaten paling timur dari Provinsi Jawa Tengah, karena dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban yang sudah masuk ke Provinsi Jawa Timur. Teman-teman, ini ada gerbang apa ini? Ada tulisannya. Ya, batas mungkin ya, batas wilayah kecamatan atau batas apa itu. Ke Blora ke kanan, ke Lasem lurus terus, Warung Abang Rembang, Lasem Tuban Surabaya. Nah, perbatasannya itu ada gerbang nanti perbatasan antara Kabupaten Rembang dan juga Kabupaten Tuban. Dulu kita sampai sana itu pas sudah sore sih teman-teman. Mari kita lanjut. Ini panas tapi apa ya? Panasnya, dan saya lupa nggak bawa sarung tangan lagi teman-teman. Karena trip kemarin tuh nggak mikir akan ada motoran, jadi ya maaf ya, nggak pakai sarung tangan. Jadi nanti paling yang hitam ya tangannya doang, itu telapak tangannya. Ini jalanannya luas, 4 jalur. Nah, ke kanan itu kita bisa ke Pamotan. Nah, ini jalan ke Pamotan, bisa Pamotan, Blora itu lah sini. Ini sebenarnya kalau kita lurus juga nggak masalah kan? Nggak ada yang nyebrang ke sana juga kan kalau lurus. Nah, kayak hijau kan dari tadi lampu merahnya tuh kayak gitu tuh konsepnya. Lurus sebenarnya kan kita nggak mengganggu dari arus gitu nggak sih, atau saya salah? Jadi ya rambu-rambunya tuh disuruh berhenti gitu. Nah, ini rumah makan masakan Padang Kepala Manyung. Gimana tuh? Kepala manyung dimasak Padang, dimasak gulai gitu kali ya. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Bensin masih aman. Oh, saya tadi nggak ini ya, nggak moto berapa kilometernya. Tuban berapa kilometer itu? Tuban 96 km, Gresik 184, Surabaya 199. Surabaya masih 200 kilo lagi teman-teman, hampir 200. Ini SMK 2 Rembang sini. Nah, ini nih Bumel yang tadi nih. Ini jurusan mana ini ya? Karya Mandiri Woles di Dinas Perhubungan sebelah kanan. Wisata Hutan Mangrove. Selamat datang di Wisata Hutan Mangrove sebelah kiri. Lanjut lagi, kita lanjut. Dan di Rembang itu punya objek wisata juga, namanya Pantai Kartini. Itu kita lewat gak ya? Nanti harusnya lewat sih. Itu juga tempat wisata di Rembang teman-teman. Jadi kalau sempat kita mampir deh, lihat minum kelapa muda di pantai, kita lihat pantainya ya. Ya walaupun Pantai Pantura itu identik dengan pasir hitam dan kotor, tapi coba kita lihat lah nanti seperti apa kondisi dari Pantai Kartini di tahun 2024. Yuk kita lanjut. Ini asli perut saya udah kriuk-kriuk. Kayaknya harus makan ini teman-teman. Tadi sarapan lontong semur, tapi lontong itu kan cepet banget
dicerna. Apa emang saya orangnya suka lapar ya gitu. Ya begitulah guys. Desa Pasar Banggi. Oke, mari kita lanjut sambil nyari warung kopi. Kayaknya asik nih warung kopi. Duduk menikmati kopi. Laki-laki akan bekerja seumur hidup. Woi, mantap bro. Dialah tugasnya laki-laki itu, bekerja seumur hidup. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, nikmati masa muda kalian. Nanti kalau udah mulai ke dunia kerja atau ke itu ya tanggung jawab kalian seumur hidup, udah susah lagi main-main. Ada yang rusak di tengah jalan, hati-hati. Oke, mari kita lanjut dulu. Kita sampai sini tuh lagi mendung-mendung ya, terus bukit yang di depan itu tuh kelihatan bagus banget. Terus banyak juga yang kemarin ngasih tahu, Mas itu gunung apa gitu, saya lupa namanya. Terima kasih buat teman-teman yang ngasih tahu waktu itu. Nah, kalau kalian lewat Pantura ketemu orang lagi jalan kaki, itu kalau dulu biasanya ngelakoni namanya lalono. Jadi menuruti pesan gurunya untuk sebuah apa ya, jadi ke ujian lah buat si santri ini atau buat si orang yang ngelakoni ini. Ini tuh menarik teman-teman, pengalaman. Situs perahu kuno, tadi sebelah dekat kiri itu ada situs perahu kuno di Rembang. Nah, itu pantai Karangjahe, ke kiri Surabaya Tuban, lurus. Ini truk segede itu nyalip. Masuk pantai Karangjahe. Ini ada Bajul Harjo. Bajul itu artinya buaya, teman-teman. Nah, enaknya kalau kita jalan sendiri nih, kakinya bisa manjat di footstep belakang. Jadi enak buat stretching. Sebenarnya Pati, Kudus, Demak, Jepara, Purwodadi itu banyak banget tempat-tempat yang bisa dieksplor. Kayak di Pati itu kan ada petilasannya atau makamnya Saridin. Saridin itu kalau nggak salah muridnya Ja'far Shadiq juga, ulama dari Pati, dan beliau yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam di wilayah Pati. Dan cerita-ceritanya itu banyak dijadikan cerita ketoprak, teman-teman. Saridin. Besoklah kita coba ziarah ke sana ya, kita lihat makamnya Simbah Saridin ini. Terus kita ke pasarannya gurunya Sunan Kudus yang ada di dekat Penoro di Kudus. Terus ke Sunan Muria, sambil jalan-jalan nanti di sekitaran ini Sunan Muria. Nah, dulu kita berhenti di depan sini nih, teman-teman. Di sini kita berhenti. Kita foto-foto ke depan sana, itu gunung-gunungnya. Nah, itu gunung yang itu tuh. Nah, ini kan ladang garam juga nih. Iya, dulu kita berhenti di situ tuh sama si Mbah Gondrong. Kita lanjut lagi perjalanan. Makam Kandang Mbah Gulo. Mbah siapa tadi tuh? Terus kita istirahat di depan tuh ada SPBU, makan bakso di situ. Angkringan Rumah Tobrut. Maksudnya apa itu? Bis-bis Surabayaan itu biasanya juga lewat sini. Nanti di Demak dia baru naik tol menuju ke Semarang. Ini ada terminal Rembang sebelah kiri, mungkin teman-teman, banyak bis-bis tuh. Ada bis Santika. Nah, ini bis-bis lokalan sini nih, bis-bis tanggung. Pantai Indah Layur. Polsek Lasem sebelah kanan. Kita ke lokasi desa wisata Batik ke kanan. Ini masuk desa wisata Batik, itu ada gerbangnya. Ini udah masuk ke Lasem ini.
Oh, itu di depan ada Masjid Jami itu. Yuk kita ke sana dulu yuk. Kita ziarah dulu. Duh. Tuban Barat, Surabaya, lurus, Blora ke kanan. Nah, ini sebelah kanan ada Masjid Jami nih teman-teman. Kita parkir di situ aja. Lagi banyak yang ziarah juga kayaknya. Belum waktu lohor sih. Masjid Makam Mbah Sambu, Sayyid Abdurrahman, dan makam 3 pendiri NU. Oke teman-teman, akhirnya sampai di Tiongkok Kecil di Lasem, dan ya mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Di next episode kita jalan-jalan keliling kota Lasem. Kira-kira ada apa aja ya? Ada hal-hal menarik apa aja? Ikuti terus videonya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Kembara.